Pemilihan bibit indukan yang benar akan menghasilkan anak ayam yang mempunyai potensi cepat besar dan cepat berkembang. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama Virus Mats Official TV, inspirasi kita. Jangan lupa saya ucapkan puji syukur ke Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua dalam lindungannya dan selalu istiqomah dalam menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan tak lupa mengucapkan terima kasih sahabat-sahabat yang sudah mampir di channel Virus Mats Official 2. Semoga menjadi berkah buat kita semua. Untuk kali ini kita akan mengambil tema pentingnya kita mempunyai usaha sampingan ya. Jadi usaha sampingan yang bisa kita lakukan di rumah selain untuk penghasilan pokok, kita punya penghasilan tambahan. Jadi perlu sahabat-sahabat ketahui bahwa untuk kita bicara ayam kampung sudah tidak aneh lagi ya. Untuk saat sekarang pengembangan budidaya ayam kampung sudah sangat ramai ya. Jadi baik di kota maupun di kampung ya, karena tidak membutuhkan tempat yang luas ya. Jadi sebagai usaha sampingan rumahan ini bisa dilakukan dengan tempat yang sempit. Jadi keutamaan dari ayam kampung adalah untuk saat ini mempunyai prospek yang sangat baik ya. Dari sisi harga, untuk di tempat kita itu ringnya antara 35 sampai 40 ribu ya per kilo ya. Harga panen itu sangat stabil. Dan untuk saat sekarang, jadi untuk permintaan di tempat kita cukup tinggi ya, karena banyak rumah makan yang sudah banyak memakai untuk daging ayam kampung. Dan keunggulan lain dari ayam kampung ini, kalau yang mengerti kesehatan, adalah sangat baik dibanding dengan ayam broiler ya, yang dipelihara secara kimia ya, sebuah instan. Jadi untuk ayam broiler mempunyai kandungan kolesterol secara ilmiah itu cukup tinggi ya, yang tidak sama dengan ayam kampung. Kalau ayam kampung mempunyai kandungan kolesterol rendah dan sangat baik untuk kesehatan. Jadi untuk kesehatan ayam kampung itu ya karena dipelihara secara alami ya. Dengan dipelihara secara alami, dengan penggunaan herbal dan sebagainya, itu sangat baik untuk kesehatan, terutama untuk para manula ya. Jadi orang-orang yang mengerti tentang kesehatan, dia sangat suka mengkonsumsi ayam kampung, daging ayam kampung, di samping
kolesterol rendah, dia juga mempunyai istilahnya kandungan protein yang cukup baik ya. Dari kajian-kajian ilmiah seperti itu memang patut untuk kita budidayakan, kita kembangkan sebagai produk-produk lokal yang bisa bersaing ya di masyarakat ya. Dengan sistem pemeliharaan yang bermacam-macam ya, ada yang sistem box, ada yang sistem postal ya, ada yang sistem umbaran ya. Jadi dengan perkembangan zaman saat sekarang, kita harus bisa meningkatkan kualitas dari ayam kampung itu sendiri ya. Jadi mitos-mitos yang berkembang bahwa ayam kampung itu lama panen, lama besarnya ya, itu adalah tugas dari kita untuk bisa mengupgrade ayam kampung itu supaya cepat panen ya, dengan sistem pemeliharaan yang intensif, dengan sistem pembibitan yang cukup baik. Tidak menutup kemungkinan semua mitos-mitos itu akan terbantahkan ya. Di hadapan kita ini adalah hasil rekayasa genetik yang kita lakukan ya, upgrading yang kita lakukan ya. Ini ayam umur 55 hari ya. Dengan pemberian pakan, campuran-campuran yang kita lakukan ya, dengan kita memperhitungkan nilai ekonomis ya, sangat baik perkembangannya dari ayam kampung kita. Yang ini yang kedepannya akan kita jadikan indukan-indukan. Jadi di dalam memilih calon-calon indukan harus tahu bibit bobotnya ya. Jadi harus mengetahui induknya dari mana, karena kebanyakan dari ayam kampung itu adalah masa bertelurnya itu dan jumlah telurnya itu sangat sedikit ya. Kalau yang di kampung-kampung itu kan paling cuman berapa butir gitu untuk telurnya. Makanya dengan kita mengadakan upgrading yang kita lakukan, kita akan meningkatkan nilai ekonomis dari pemeliharaan kita. Jadi supaya kita tidak rugi di pakan ya. Ayam kampung pada umumnya hanya bertelur satu musim bertelur itu paling 12 sampai 13 ya. Terus dipotong dengan masa mengeram ya. Masa mengeram biasanya antara 3 minggu ya. Itu sangat tidak efisien ya. Makanya dengan program upgrading yang kita lakukan akan mengurangi masa mengeramnya. Jadi produktivitasnya itu cukup tinggi. Dengan produktivitasnya cukup tinggi akan menjadi keuntungan. Akan menjadi keuntungan buat kita. Upgrading itu perlu dilakukan ya, seperti yang nampak di hadapan kita ini adalah hasil upgrading yang kita lakukan ya. Dia mempunyai performa yang cukup baik dari sisi pertumbuhan dan efisiensi. Makanya untuk upgrading itu memang harus dilakukan. Demikian sahabat-sahabat, jadi sedikit informasi yang kita sampaikan, semoga menjadi manfaat buat kita semua. Dan tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat yang sudah mampir di channel Virusmart Official 2. Semoga menjadi keberkahan. Dengan
istilah untuk rekayasa genetik itu ya seperti itu sahabat-sahabat. Jadi tidak menutup kemungkinan kita harus bisa meningkatkan kualitas dari ayam kampung itu sendiri supaya nilai ekonomis jadi lebih meningkat lagi, dan gairah para pemula-pemula ya untuk sampingan-sampingan usaha buat para pemuda-pemuda yang belum mendapat pekerjaan ya bisa membudidayakan ayam kampung ini. Oke sahabat-sahabat, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses peternak Indonesia.